bisa hadir dalam ibadah sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya, juga kita semua para pengikutnya. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitur Rahim yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita seperti biasa kajian subuh di Sabtu hari ini. Hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Ustaz Ahmad Syauqi, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang akan sama-sama memberikan tausiahnya kepada kita. Dan tema hari ini adalah temanya motivasi ibadah. Sudah disiapkan filenya, dan insyaallah nanti setelah paparan oleh beliau kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan tanya jawabnya. Kemudian kita akan sama-sama bersilaturahmi dengan salam lagi yang alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurus DKM yang sudah menyiapkan salam bagi kita bersama. Itu saja kata pembuka dari kami. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ustaz Syauqi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya Rasulullah, kita bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salam dan salawat semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita tentang motivasi ibadah. Motivasi ibadah ini, setiap orang itu dalam beribadah pasti punya motivasi yang berbeda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membuat ramalan, prediksi adanya kecenderungan perbedaan motivasi seseorang dalam ibadah. Di dalam kitab Al-Ghazali itu dikatakan, kana fi akhir zaman kharajan nasu lil haji arba'ata asnaf. Nanti pada akhir zaman itu orang-orang yang pergi menunaikan haji itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kata Nabi, yang pertama salat itu linuzhah. Orang pergi haji, motivasi ibadahnya yang pertama itu adalah kelompok penguasa atau kelompok masyarakat elit. Dia menunaikan ibadah haji karena untuk wisata, karena untuk jalan-jalan, bukan karena untuk ibadah. Dia ingin memuaskan keinginan rekreasinya. Jadi tidak ada kaitannya dengan menunaikan ibadah haji untuk karena ibadah semata karena Allah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, dalam hadis Nabi juga ada disebutkan, yang kedua ini orang dalam menunaikan ibadah haji itu motivasinya wa aghniyahum litijarah. Ada kelompok kedua ini, motivasi ibadah hajinya itu adalah kelompok yang tujuan hajinya bisnis, dagang, jualan.
dia cari relasi, cari pergaulan, itu motivasi ibadah kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, wa ulama bisum'ah, kelompok ulama yang berangkat haji karena ingin dikenal, karena ingin kondang, karena ingin punya nilai plus di masyarakat, biar dibilang sudah pergi haji. Pergi haji nih, jangan lupa dong nama saya ditambahin Haji Ahmad Syauqi, jangan lupa. Ada orang kayak begitu, motivasinya itu ingin mendapatkan gelar haji. Nabi Muhammad itu berapa kali pergi haji, ada tuh gelar haji. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, fuqara'u lil mas'alah, kelompok orang fakir yang menunaikan ibadah haji itu ingin cari sumbangan. Dia pergi haji itu untuk cari donatur. Inilah jemaah sekalian, motivasi ibadah itu orang bermacam-macam. Apa tujuannya dia melaksanakan ibadah? Apakah dia ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah? Apakah dia beribadah itu mencari ketenangan batin, ketenangan hati? Ataukah ibadah itu ingin membangun karakter building? Kalau bahasa Arabnya, mendekatkan diri kepada Allah itu tujuan ibadah, membangun hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Tujuan kita ibadah, hablum minallahnya. Bagaimana hablum minallahnya? Kita niat ibadah. Jadi hati-hati, makanya dalam sebuah hadis lain dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu harus diiringi dengan niatnya apa, motivasinya apa. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan hati, ibadah sebagai sumber ketenangan dan kebahagiaan. Kita sholat subuh, alhamdulillah kita tenang, kita bahagia. Kita selesai sholat 5 waktu, alhamdulillah bahagia. Jangan selesai sholat marah-marah, itu udah tidak tenang itu ibadahnya. Selesai sholat mencuri lagi. Ada biasa hari Jumat, selesai sholat Jumat dia lihat sendal, sepatu, nanti motivasi ibadahnya beda. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat di sebuah medsos ada orang ke masjid, motivasinya apa? QRIS-nya itu diganti, dia mencari keuntungan. Jadi bukan mencari ketenangan atau kebahagiaan ibadah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan ibadah itu kita bisa membentuk akhlakul karimah. Dengan ibadah itu bisa membentuk karakter perilaku baik dan punya kepribadian baik. Itu tujuan ibadah. Jadi kalau ibadah yang kita kerjakan tidak merubah perilaku, buat apa ibadah? Sama halnya tadi yang Nabi jelaskan, motivasi pergi haji itu apa? Ada tadi saya jelaskan, orang motivasi ibadah haji itu bermacam-macam. Ada yang kelompok pejabat, kelompok orang-orang kaya, ya plesiran, mumpung dapat haji abidin atas biaya dinas, atau haji kosasi, ongkosnya dikasih. Ada juga gitu. Makanya kan kemarin kasus kan Menteri Agama Yakut masalah ibadah haji dipanggil DPR. Kenapa? Motivasi urus ibadah haji itu bisnis, bukan untuk ibadah, bukan untuk bagaimana jamaah itu nyaman dalam beribadah. Makanya, jadi ibadah ini harus punya motivasi. Sama halnya bapak-bapak, ibu-ibu bekerja, motivasinya apa? Bapak-bapak, Ustaz, saya bekerja, motivasinya cari duit, mengumpulkan duit, mengumpulkan harta. Ya sudah, motivasinya itu. Tapi kalau motivasinya itu adalah saya ingin beribadah kepada Allah, jadi ibadah itu jamaah sekalian jangan dipersempit. Ibadah itu luas, Pak. Jangan ibadah itu hanya kita terbatas masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, bukan. Ibadah itu luas karena Allah katakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa
dunianya itu harus diluruskan dulu. Apa niatnya? Jangan nanti niatnya karena harta, karena materi, karena pangkat, karena jabatan, terus nggak dapat, kecewa. Kecewa. Ada teman saya Pak, tim ses, ini kan lagi mobil Pilkada DKI, tim ses. Ente motivasinya apa jadi tim ses? Dapat duit Ustaz, cari cuan, begitu. Dapat nggak? Dapat, cuma dikasih kaos doang. Berarti niatnya udah salah, kecewa akhirnya. Tapi kalau memang motivasinya niatnya ingin memenangkan calon tertentu karena dia udah ibadah aja Ustaz, mau menang mau kalah itu urusan Allah, silakan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, pentingnya motivasi ibadah itu yang pertama kekuatan internal. Motivasi mendorong kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Ini penting jemaah sekalian. Jangan sampai kita salah niat, salah punya motivasi. Kalau salah dalam niat, di dalam kehidupan niatnya selalu dunia, materi, lalu nggak ada, sakit. Tapi kalau misalkan, ya Allah, enggak, terserah Allah. Allah yang udah mengatur, ya kan? Kita tergesa-gesa janji sama orang, nguper. Pak tahunya tiba-tiba kita udah duluan sampai, dia bilang, saya telat 2 jam, kecewa. Ya. Nah ini niatnya jelas ya. Kalau kita karena manusia motivasinya, maka siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Tapi kalau karena Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah, tenang aja Pak. Allah sudah mengatur. Jadi ada kekuatan internal. Yang kedua jemaah sekalian, pentingnya motivasi beribadah itu adanya tujuan keberkahan. Berkah. Apa itu berkah? Berkah itu Bapak Ibu nggak bisa pakai nalar, nggak bisa. Orang Amerika, orang Eropa itu bingung. Kok ini orang Indonesia gaji cuma 3 juta, kok bisa hidup ya? Kok bisa hidup? Itu punya anak, punya istri, punya pasangan, gaji cuma 3 juta, kok bisa hidup ya? Punya ini, punya itu dan sebagainya. Orang Eropa, orang Amerika bingung gitu. Gak usah bingung. Orang Indonesia itu semuanya religius. Karena orang Indonesia religius, maka dia berkah. Apa itu berkah? Tenang, bahagia, damai. Berkah itu jemaah sekalian, kita punya istri, punya anak, punya keluarga, sehat walafiat, meskipun gaji kecil itu berkah. Gaji kecil, kita keluarga sehat itu berkah. Gak perlu kita gaji besar-besar, gaji banyak. Mohon maaf, gaji banyak, ujiannya juga banyak. Gaji banyak, duit banyak, ujiannya juga berat Allah kasih. Nah jadi motivasi beribadah itu keberkahan. Berkah. Apa sih dunia ini yang kita cari Pak? Apalagi bapak-bapak, mohon maaf yang umurnya udah 60, 70. Udah itu, udah cari ketenangan buat akhirat saja. Hari Ahad kemarin Pak, ayah saya meninggal di usia 80 tahun di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi menunggu saya, makanya saya pulang ke Palu hari Sabtu pagi, terbang ke Palu. Rupanya dia menunggu saya. Syauki, sebut-sebut nama saya. Setelah saya datang, saya pegang tangannya, saya talkinkan di tangan atau di telinga kanan dan di telinga kirinya. Saya talkinkan, biar dia tenang. Ternyata Bapak Ibu, proses sakaratul maut itu ya Allah berat Pak. Hati-hati. Sakaratul maut itu berat Pak. Hati-hati. Saya lihat sendiri
tahu proses akhir hayatnya bagaimana. Kita nggak tahu. Kenapa? Ya tergantung kehidupan kita selama ini di dunia ini. Mau cari keberkahan, mau cari ketenangan hidup, mau cari apa? Itulah makanya ada faktor-faktor motivasi ibadah, saudara sekalian. Faktor-faktor motivasi ibadah itu yang pertama, ibadah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Harus ikhlas. Nggak boleh ada motivasi tertentu. Ada teman saya Ustaz juga, Pak Haji, ya. Saya kalau disuruh ngurus masjid yang itu, saya digaji berapa Pak Haji? Udah digaji berapa? Repot. Ada teman saya, Pak, kemarin saya berhentiin aja. Dia bilang, Ustaz Soki, saya kalau diangkat jadi sekretaris eksekutif di masjid, bisa nggak gaji saya UMP? UMP itu kan 5 juta. Saya bilang, Kang, ini masjid. Kalau masjid itu saya nggak bisa tahu berapa gajinya. Ya kalau bisa saya mau kerja, kalau nggak bisa ya mohon maaf. Akhirnya sudah, saya bilang 4 juta nih pengurus kita, gajinya 4 juta. Kurang. Ada orang-orang yang mata duitan. Ya Allah, pragmatis. Orang-orang kalau berpikir yang mata duitan, Pak, hidupnya nggak berkah. Hati-hati. Ini teman saya ini sebelum dia saya tarik sekretaris eksekutif masjid, selalu ada diuji oleh Allah. Macam-macam ujiannya saya nasihatin dia, saya bimbing karena masih muda, umur 30-an. Dalam rangka membimbing dia, saya bilang ente hidup jangan pragmatis. Kalau ente berpikiran ujung-ujungnya duit, nggak berkah. Oh tapi kalau saya butuh duit, Ustaz begini anak saya, ya betul. Semua orang butuh duit, tapi jangan mata duitan. Saya katakan. Akhirnya dia nggak mau. Oh saya berhenti, saya pikir terserah. Karena apa? Saya dia ngomong dulu, minta duit. Nggak berkah. Akhirnya dia meninggalkan jabatan sekretaris eksekutif. Saya nggak tahu sekarang di mana kerjanya. Ada orang yang seperti itu, Pak. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, wali biro, berapa saya dibayar, berapa duitnya, kerja saja dulu, ya kan? Apalagi ini masjid, rumah Allah, kerja saja dulu, harus ikhlas. Ustaz, ikhlas itu kan bukan berarti gratis, betul, ikhlas itu bukan berarti gratis, tapi disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masjid, saya katakan begitu. Tapi dia mau orientasinya, motivasinya duit dulu. Lama-lama saya sebel juga gitu. Ya, sebel juga ibu ya. Duit dulu. Pak Soki, saya nggak ada duit. Ustaz, saya nggak ada duit. Tolong dong TF, transfer. Pusing juga kita kan sebentar minta duit. Nah, mendingan saya kasih anak saya, kira-kira begitu daripada saya kasih anak buah saya. Jadi jamaah sekalian, jadi ibadah itu harus ikhlas. Kenapa? Satu, kewajiban karena ibadah. Kita sholat karena kewajiban. Ikhlas enggak? Kan? Ikhlas atau tidak? Di sebelah rumah saya ada musola. 20 menit sebelum azan subuh itu robotnya suka teriak-teriak. Oh, bangun subuh. Ada tetangga yang komplain, marah-marah. Orang masih tidur bangun-bangun. Ini masalah hidayah ini, ya kan? Ini masalah hidayah lagi enak-enak tidur kok. Kalau nggak ikhlas ya sudah. Padahal ibadah sholat subuh itu adalah kewajiban. Ada orang-orang seperti itu, Pak. Ya. Kita ini alhamdulillah masih bisa dibangunkan oleh Allah. Setengah 3 kita bangun tahajud. Dibangunkan itu sama Allah. Malaikat bangun. Alhamdulillah bisa sholat tahajud yang mulai. Kemudian yang kedua, ibadah itu harus ikhlas mengharapkan pahala, imbalan dari Allah, jangan dari manusia. Kalau Allah yang ngasih Pak, unlimited. Tapi kalau manusia yang ngasih, terbatas. Allah kalau udah ngasih unlimited, saya pernah ngerasain itu Pak.
rezeki yang datangnya nggak diduga-duga. Nah, jadi jamaah sekalian, mengharap pahala ibarat udah dari Allah aja. Kalau dari manusia nggak dapat ya udahlah, Allah aja. Sudah Allah yang berikan. Jadi hidup ini tenang Pak. Hidup ini kan mencari ketenangan hidup, mencari kebahagiaan. Ya, kalau hidup nggak tenang, buat apa hidup? Ya kan? Apa ya Bismillah aja hidup ini, mencari kebahagiaan dari kedamaian. Kemudian faktor motivasi ibadah itu yang ketiga adalah mengharap ridho Allah. Orang bertakwa itu adalah, kata Imam Ali, bersyukur kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah. Bapak saya meninggal dari dokter Ramadan. Bang, apaan? Lu bokap meninggal kalau ada nangis-nangisnya. Saya bilang, emangnya orang tua kita meninggal harus meraung-raung gitu? Saya bilang, harus mengeluarkan percucuran air mata, meraung-raung, berteriak-teriak begitu. Ini udah ketentuan Allah. Kalau memang Allah ambil bapak kita, sudah ikhlas ridho atas ketentuan dari Allah, ya sudah. Nangis masa saya harus di depan kamu dan nangis kan enggak. Nah, jadi seperti itu maksud. Ada orang-orang pemahaman beragamanya itu dangkal. Jadi nggak perlu gitu nangis, ya manusiawi nangis. Tapi kita harus ridho atas ketentuan dari Allah. Kita harus ridho apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan marah-marah. Aduh, gara-gara kadang ibu-ibu yang suka gini, ya gara-gara hujan nih, jemuran jadi gak kering-kering nih. Gak boleh. Hujan itu pemberian Allah. Aduh, gara-gara hujan nih, kerjaan jadi gak beres, gak bisa pergi. Dosa itu Pak, jangan nyalahin hujan. Hujan itu dari Allah. Terus bapak ibu salahin, berarti gak ridho atas ketetapan Allah. Hati-hati ngomong. Nah, jangan sembarangan ngomong. Nanti kalau Allah marah, luar biasa kalau Allah marah. Kalau ketua masjid marah, gampang. Tapi kalau Allah marah, nah, seperti itu. Itulah makanya berikutnya ibadah karena Dia. Kenapa ibadah karena Dia? Ada maksud terselubung, ada pretensi-pretensi tertentu, ada dorongan-dorongan tertentu. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa? Teman-teman dari Muhammadiyah sekarang banyak ya yang duduk di kabinet. Ya kan kalau mau duduk di kabinet harus dipermenjilat. Kira-kira gitu ya. Harus dekat kekuasaan. Saya pun kalau misalkan mau mupuk dekat dengan kekuasaan, bisa kali kita duduk di kabinet. Teman-teman saya juga ada masuk di kabinet dulu di Muhammadiyah. Seperti Raja Zul Antoni jadi Menteri Kehutanan dan sebagainya. Ada Daniel Simanjuntak jadi pejabat ini semuanya. Tapi kita bukan itu, ada pretensinya apa? Kalau Allah sudah menentukan, Allah kasih jabatan, Allah kasih kekuasaan. Ada kan ayatnya kan, Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Jadi kalau Allah ingin memberikan kekuasaan wewenang kepada Allah, Allah kasih. Sudah selesai. Jadi jangan ada maksud-maksud terselubung. Jangan. Nanti kalau nggak kita kecewa. Kemudian yang kedua, ibadah karena Dia itu ingin dinilai orang, ingin dipuji orang. Bagus ya bacaan Al-Qurannya, subhanallah. Bagus ya ini. Jangan. Kita nggak boleh ada yang teriak seperti itu. Ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Paling kita dipuji orang berapa menit sih? Hati-hati, makanya kita bersihkan niat-niat ibadah ini. Kemudian jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali itu ibadah yang paling baik itu adalah motivasi mendekatkan diri pada Allah seperti ibadah kepada seorang kekasih. Itu ibadah kepada seorang kekasih. Makanya ibadah kita kepada Allah itu menghambakan diri. Ketika kita sujud, di situlah takarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa di situ berdoa. Kita lihat ibadah, motivasi ibadah itu dibagi tiga. Ada tiga kategori. Yang pertama beribadah karena terpaksa. Dia ibadah karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Bukan sholat lo yang ngajak. Kalau yang ngajak
beribadah itu karena ketaatan. Melihat ibadah merupakan kewajiban. Taat kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bahkan dalam hadis Nabi itu dikatakan salah satu tanda orang-orang yang merasakan lezatnya iman, orang-orang yang merasakan nikmatnya beriman itu adalah manakala dia beribadah kepada Allah karena ketaatan. Ali bin Abi Thalib ketika tertancap panah di lengannya bilang, tolong cabut panah saya ketika saya sholat. Setelah dicabut, Ali salam kanan salam kiri. Apakah sudah dicabut? Sudah ya Ali. Sudah. Iya. Kok gak terasa ya? Coba makom tingkat kedudukan kekhusyukan kita. Ibu-ibu lagi sholat, ya Allah, itu penggorengan belum mati di kompor lagi sholat. Coba lagi sholat, ingat lagi masak, ya Allah, belum dimatiin. Sholatnya buru-buru, batalin dulu. Lagi sholat, Allah. Saya pernah Pak sholat berjamaah, saya jadi makmum. Lagi sholat ada jamaah, handphonenya bunyi, lagu barat, nanti gue ngecek. Satu lagu dibiarin aja begitu. Astagfirullah. Matiin dulu tuh handphone, jangan dibiarin. Banyak orang nggak paham. Jadi kalau lagi sholat, handphonenya bunyi Pak, matiin. Batalkan sholat, matiin. Begitu Pak. Jangan dibiarkan mengganggu kekhusyukan orang lagi sholat, karena itu batal sholat Pak. Jadi lagi sholat handphone bunyi. Coba kalau misalkan bunyinya lagu Uma Irama, dangdut manggung, gimana tuh lagi sholat di masjid? Ngeganggu nggak kekhusyukan? Matiin Pak. Mungkin kita kan manusia suka lupa mau matiin handphone lagi sholat. Matiin. Kenapa? Agar kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, beribadah itu karena merasakan nikmat. Sholat tahajud. Imam Syafi'i Pak, Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Syafi'i, itu setiap malam dia sholat tahajud. Karena memang orang-orang dulu Pak, bangun malamnya itu kan tidur cepatnya itu ba'da isya. Orang-orang dulu itu Pak, ba'da isya udah tidur. Ba'da isya udah tidur. Beda sama kita ya Pak. Beda sama kita. Apalagi kalau ada bola, bola dulu. Jadi ba'da isya udah tidur. Imam Syafi'i itu bangun tengah malam, sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, Imam Syafi'i itu punya kebiasaan setiap hari selesai sholat tahajud baca Quran. Baca Quran. Dia menikmati bacaan Qurannya sampai tidak terasa kok udah mau subuh ya. Sudah mendekati waktu sholat subuh. Timbul bertanya, kenapa bisa begitu Imam Syafi'i? Karena dia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Sama halnya orang kerja, masuk kantor jam 8, absen. Kerja dia sibuk, workaholic istilahnya, mania kerja, kok udah nyuruh ya, itu pakai begitu. Ada kan orang-orang yang mania kerja, workaholic, sampai dia lupa ibadah. Sholat zuhur, aja lu masih asik kerja. Imam Syafi'i dia melaksanakan ibadah sholat tahajud baca Quran, dia merasakan nikmatnya. Ada orang motivasinya begitu Pak. Ada ibu-ibu mungkin bapak-bapak zikir pakai biji tasbih, dia merasa kalau pakai biji tasbih dia merasa tenang. Ada pakai jari. Kalau orang salafi biji tasbih itu bid'ah seperti itu. Ya kan? Ada yang pakai jari. Kita zikir seperti itu. Ada orang cara-caranya motivasi ibadahnya cara mencari ketenangan diri bermacam-macam. Ingin mencari kebahagiaan dirinya berzikir kepada Allah bermacam-macam. Nah, jadi sholat tahajud meskipun lelah ngantuk akan tetap dijalankan. Kenapa? Karena ingin mencari kenikmatan, ingin mencari ketenangan. Sholat tahajud itu kan ada dalil dari Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sa'ya wa
Strateginya itu adalah jadikan itu sebuah kebiasaan, rutinitas. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, maka ibadah jadi ringan. Kebiasaannya apa kita? Kebiasaannya sholat malam, bangun malam itu ringan saja. Kebiasaannya apa kita? Sholat duha. Kebiasaannya apa? Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Kalau sudah terbiasa, ringan. Nah, jadikan kebiasaan-kebiasaan. Ada orang-orang yang nggak biasa ibadah-ibadah kayak begitu. Dia banyak ada orang-orang yang ibadahnya yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnahnya dia nggak kerjain. Ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu strategi untuk meningkatkan motivasi ibadah ini adalah ibadah itu jadikan sebuah kebiasaan, kemudian continue, terus-menerus. Kita ini kan hidup ini punya rutinitas, Pak. Saya misalkan mengajar jam sekian, itu rutinitas begitu. Tiba-tiba pensiun gitu. Banyak kan orang setelah pensiun post power syndrome, punya rutinitas, punya kebiasaan, lalu tidak melakukan perbuatan rutinitas itu lagi. Biasanya sakit gitu. Kalau ibadahnya takarrub ila Allahnya kurang, kalau dekat kepada Allahnya kurang, sakit gitu. Tapi kalau memang rutinitasnya dia pensiun, udah tenang, dia beribadah kepada Allah, malah dia merasa tenang dengan pensiun begitu, rutinitas dunianya sudah selesai, maka dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Makanya itu Pak jemaah sekalian, dalam hadis Nabi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu kata Nabi, itu yang bermanfaat buat orang banyak. Itu manusia terbaik. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan kemaslahatan buat orang banyak. Jangan kita nggak jadi khairun nas, kita nggak bisa jadi khairun nas. Kita bisa ini cuma ya sudah diri sendiri saja, gitu. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang banyak. Kemudian jemaah sekalian, kebutuhan akan ibadah itu bagaimana ibadah itu merasakan nikmat, lezatnya beribadah, merasakan nyaman, dekat kepada Allah. Nah, ini orang-orang khusus makomnya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti ini adalah dia merasakan nikmat, lezatnya beribadah kepada Allah, zikirnya, kemudian salatnya, kekhusyukannya, itu luar biasa. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sebagai orang-orang yang ingin dikatakan beriman bertakwa kepada Allah, maka ibadah itu ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Jangan kita hanya konsentrasi ibadah hablum minallah melulu, kemudian kita menyampingkan ibadah hablum minannas. Ibadah hablum minannas itu Pak, Bu, itu tadi kata hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, manusia yang bisa memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Nah, jadi kalau kita bisa memberikan manfaat, kita bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Saya kira ini Pak kajian ringkasan pada subuh kali ini. Mungkin ada pertanyaan Pak? Maaf, saya minum dulu. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dari ibu-ibu biasanya. Wajib dari depan ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terus saya sudah memotivasi ibadah. Ini membahas motivasi
beda Pak Ustaz. Motivasi ini kan dorongan ya Pak Ustaz, sadar tidak sadar kita harus melakukan sesuatu. Motivasi. Ibadah ini katanya dengan ablun Allah. Jadi urutan ablun Allah itu masing-masing orang beda-beda Pak, sesuai dengan ustadznya atau gurunya atau kiainya yang dipelajari. Nah, menurut saya ini ukuran untuk ibadah kita yang betul-betul sudah ablun Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Apa tuh kategorinya Pak? Wah, kita ini sudah sesuai dengan tuntutan Allah. Karena beberapa kiai yang pernah saya konsultasikan, mereka tidak bertanggung jawab. Itu ada di diri kita sendiri gitu. Nah, saya pribadi menilai diri saya sendiri masih ragu Pak. Apa yang saya lakukan sudah benar menurut kaidah Islam atau belum? Kalau belum ganas, masih mudah Pak belajar. Karena itu kita sama manusia dan kaitannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ablun Allah ini beda dengan guru-guru kita dengan kajiannya Pak. Sehingga saya kadang-kadang mengukur apa yang saya lakukan ablun Allah ini, konsultasinya agak sulit Pak. Kalau konsultasi ke guru saya sendiri, itu jelas sama Pak. Saya kan mau mengukur dengan sesama saudara kita muslim. Itu aja Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz bisa menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini begitu panjang. Dalam hadis itu Nabi berkata, nanti di hari kiamat itu ada 3 kelompok. Kata Nabi, ada 3 kelompok yang didahulukan hisabnya, tetapi didahulukan azabnya. Itu kata Nabi. Lalu sahabat Nabi itu bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Orang itu, kelompok itu. Kata Nabi, yang pertama itu orang yang dianggap oleh masyarakat di dunia ini sebagai pahlawan. Dia mati dalam pertempuran, dia memperlihatkan keberaniannya, dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin mati syahid. Kemudian dibawa oleh dia ke dalam surga, ditahan oleh malaikat. Ketika ditahan oleh malaikat ini, kamu tidak bisa ikut teman-temanmu mati syahid. Kata malaikat, kenapa nggak bisa? Saya kan sudah berperang, saya kan sudah pertaruhkan nyawa saya. Kata malaikat, kamu itu berperang ingin dibilang berani, kamu itu punya motivasi ingin disebut pahlawan, ingin mendapatkan gelar pahlawan dalam hadis. Jadi niat kamu, motivasinya berperang itu bukan karena Allah. Kamu tempatnya di neraka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ada kelompok orang alim, orang pintar, orang berilmu, profesinya itu mengajarkan ilmu, ya katakanlah ustaz, kiai, ulama, habaib, dosen, guru, motivator, apalah namanya. Kata Nabi, yang kedua ini adalah kelompok ini yang kemudian dia ingin masuk surga. Semuanya teman-temannya dimasukkan surga, lalu dia ini ditahan oleh malaikat. Saya kan teman seprofesinya, wahai malaikat, dia masuk surga kalau saya ditahan. Betul, tetapi aktivitas di duniamu, kegiatan di duniamu itu enggak ikhlas. Tujuannya adalah kamu melakukan itu semua ada maksud, ada pamrih. Biar kamu dipanggil ustaz, biar kamu dipanggil kiai, biar kamu dipanggil ulama, biar kamu dipanggil ya ajengan, kira-kira begitulah. Niatmu itu, motivasimu bukan di situ. Motivasimu itu seperti itu bukan di surga tempatmu, kata malaikat, tapi tempatmu adalah di neraka. Hati-hati. Saya sering nasihati juga teman-teman sesama ustaz di Muhammadiyah, di Dewan Dakwah. Kita hati-hati, jangan ada motivasi lain di dalam berdakwah.
Dalam hadis Nabi ini disebutkan orang kaya itu hartanya banyak, tapi dia menafkahkan hartanya bukan karena Allah, karena pengen disanjung, karena ingin pamer ria. Bapak Ibu, zaman sekarang ini kan ada medsos ya, apa-apa dipamerin. Pergi haji, video call, belakangnya Ka'bah, belakangnya Ka'bah. Ada nggak Pak orang itu? Foto selfie, belakangnya Ka'bah, Masjidil Haram. Ya Allah, ente mau ibadah atau mau ria? Mau pamer? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Hati-hati, setan itu mengganggu manusia itu seperti aliran darah, tipis. Hati-hati kita, ada unsur ria, pamer. Begitu pula ada, mohon maaf, Ustaz Kiai ulama dia dakwah boleh, tapi niatnya menyampaikan dakwah. Jangan sampai niatnya itu biar dipanggil masuk TV, terus bayarannya mahal. Ada yang kayak gitu. Dia nggak mau kalau bayarannya kurang. Ada Pak motivasi. Hati-hati, karena gangguan setan itu halus Pak, mengalir di aliran darah. Nah, terkait pertanyaan Bapak tadi, maka motivasi itu harus kita pahami. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai hati kita ini jadi rusak gara-gara perbuatan kita sendiri. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, hadis Nabi ini memberikan pemahaman bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita lakukan, udah ridho Allah karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena mengharapkan sanjungan manusia, bukan karena mengharapkan legalitas kira-kira begitu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau umroh, kalau pergi haji udah nggak usah pakai handphone, jangan foto-foto atau foto apa gitu, hindari, khawatir nanti riaknya itu ibadah kita malah jadi rusak, ibadah kita malah tidak mendapatkan apa-apa, kosong. Karena perbuatan-perbuatan ria, hasad, iri hati, dengki itu bisa bikin hangus pahala. Hati-hati, hangus pahala kita tuh, hati-hati. Kalau hangus kan bagaimana? Habis, gak ada lagi. Makanya dalam hadis Nabi ada disebutkan nanti di akhir zaman, di akhirat itu ada orang-orang yang bangkrut. Bangkrut apa maksudnya bangkrut? Pahalanya nol, nggak ada lagi pahala yang bisa dibawa. Kok bisa begitu? Karena itu tadi di dunia niat-niatnya itu, motivasinya itu jelek, tidak baik. Alhamdulillah, jadi kita berlindung kepada Allah. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Haji. Silakan, ada lagi? Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa kita dalam beribadah itu jangan sampai secara terpaksa, dan itu harus kita lakukan secara lillahi ta'ala. Tapi bagi kami pribadi itu boleh nggak kalau kita itu beribadah itu harus kita paksa, ya kan? Jadi biar untuk melakukan motivasi diri kita sendiri, dan itu kira-kira mirip terpaksa dengan harus kita paksa. Karena kalau tidak kita lakukan seperti itu, kita tidak akan bisa melakukan secara rutin. Ibadah harus bagi kami, ibadah harus kami paksa agar kita bisa melakukan secara maksimal. Nah, bagaimana harus begitu? Kalau di pesantren, anak-anak itu dipaksa nggak ibadah? Dipaksa. Bangun. Pesantren. Bangun. Kalau nggak dibangunin di pesantren, kira-kira bangunnya gimana anak-anak? Tapi dalam rangka mendidik harus digituin, dalam rangka mendidik. Tapi kalau ibadah karena ketaatan, kita ibadah karena ketaatan, perlu ada paksaan nggak? Nggak perlu. Makanya paksaan yang dimaksud ini jangan ada paksaan dari luar, tapi paksaan dari dalam
Dalam arti paksaan, memaksa untuk taat kepada Allah. Karyawan ini biar taat kepada Allah. Nah, yang dimaksud paksaan itu dari dalam diri, Pak. Kita memaksa. Makanya ada istilah doanya apa Ustaz? Allahumma paksain gitu, Pak. Kita harus memaksa diri. Baca Quran, kadang ada rasa malas, Pak. Aduh, malas baca Quran. Kita paksa diri kita. Bismillah, saya harus baca Quran. Baca Quran. Kita paksa diri kita. Bukan ada unsur paksaan dari luar. Kalau ada unsur paksaan dari luar, sholat Jumat duluan, ntar belakangan. Berarti dia bukan ibadah karena ketaatan, tapi karena paksaan. Nah itulah makanya jemaah sekalian, dakwah itu dakwah. Ini masalah hidayah, masalah hidayah. Makanya di pesantren juga ada anak-anak yang jadi taat, dia dipaksa beribadah jadi taat. Ada yang dipaksa jadi bangor, gitu kan? Jadi bandel juga di pesantren. Nah itulah makanya kalau dia dipaksa, dia bisa jadi taat, taat kepada Allah karena dipaksa. Tapi ada juga yang dipaksa nggak jadi taat. Nah itulah makanya ibadah juga ada unsur keikhlasan, ketaatan. Kenapa kita sholat? Oh saya ingin menjadi hamba Allah. Saya taat melaksanakan perintah Allah. Sama halnya ibu pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab, gimana? Paksa nggak? Paksa, mau nggak? Ada nggak? Iya kan? Coba ibu paksa, kamu wajib pakai jilbab. Masa mama pakai jilbab, kamu nggak? Mama paksa. Apaan sih? Pasti dia marah. Pasti dia marah. Profesor Shihab, anaknya Najwa Shihab pakai jilbab. Bapaknya memaksa nggak? Udah, tapi anaknya nggak mau. Nah artinya apa? Ini masalah ketaatan, masalah ketaatan kepada Allah. Kalau dia sadar taat, dia pakai Najwa Shihab itu. Tapi karena dia merasa, siapa yang nggak kenal Profesor Shihab, ulama tafsir, anaknya nggak pakai jilbab, udah dipaksa belum sama bapaknya? Udah, tapi masalah hidayah urusan dia dengan Allah. Udah teriak-teriak, ayo sholat subuh, ada yang bangun atau udah bangun, tidur. Nah, jadi itu Pak, pemahaman memaksa itu seperti itu Pak. Jadi kita yang harus memaksa diri kita untuk beribadah kepada Allah. Saya kira itu. Ya ada istilah juga terpaksa karena lingkungan. Nah, terpaksa karena lingkungan. Sekarang jika ada lagi, mungkin dari saya kalau kita katakan motivasinya turun karena dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit atau ada banyak rintangan dalam kehidupannya. Nah ini untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi. Dari bangsa menunjukkan pentingnya konsistensi dalam beribadah. Untuk menjaga konsistensi kita dalam beribadah, khususnya dalam keadaan kita kesulitan. Konsistensinya harus sering latihan beribadah. Kita latihan terus beribadah kepada Allah. Misalnya kita nggak pernah sholat sunnah qobliyah, nah kita latih. Satu hari kita sholat duha misalnya, hari ini, besok enggak, lusanya lagi enggak, tapi kita latih. Jadi harus kita jadikan sebuah kebiasaan. Ada orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atas jalan, bukan Allahumma atas salam. Jadi biasakan. Nah ini masalah latihan. Kalau sudah latihan, maka bisa. Itulah makanya jemaah sekalian, hidup ini perlu ada terbiasa latihan. Ibadah juga perlu latihan kontinu. Kalau kita terbiasa istighfar, astagfirullah, dikagetin orang, astagfirullah. Karena sudah terbiasa melatih mulut ini melafazkan istighfar, kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau mulut ini tidak terbiasa melatih ngomong yang thayyibah, pasti keluar juga jelek. Nah ini masalah kebiasaan. Kalau kita dikagetin, astagfirullah,
Iqra 1. Ya sudah, ayo Bu, a ba ta baca. Liar. Pusing. Ayo Bu dibiasain. Enggak Ustaz, pusing saya. Umurnya 55 tahun. Pusing. Enggak. Karena ibu ini enggak mau membiasakan diri. Lafaznya huruf Quran. Belajar itu kan harus sabar ya Bu. Menuntut ilmu itu harus sabar, nggak bisa instan. Ibu ini pengen cepat, ya nggak bisa. Nah itu, jadi latihan itu penting. Belajar baca Quran, huruf Quran, belajar ilmu agama, belajar apa aja. Latihan ibadah. Nah ini kalau kita terbiasa, lama-lama ada yang hilang tuh. Perasaan ada yang belum dikerjain ini ibadah. Oh iya, saya belum ingin. Maka dia kerja. Kalau orang udah terbiasa duha itu, saya belum sholat duha. Nah, ada yang bilang, saya belum sholat sunnah qobliyah. Saya belum sholat sunnah ba'diyah. Ada yang hilang. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan latihan ibadah seperti itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira gitu Bang. Terima kasih. Sekarang Bapak dari ibu belum nih? Ada? Satu lagi mungkin Pak Ustadz nyambung bahwa ternyata motivasi dalam ibadah itu karena faktor yang tadi disampaikan dan juga tadi Pak Ustadz tambahkan juga. Nah untuk kita menghindari dia, kadang-kadang motivasinya adalah mau ngasih contoh ke yang lain atau apapun. Nah untuk menghindari seperti itu Pak Ustadz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang udah dijamin masuk surga, maksud sehari istighfar 100 kali. Itu berapa? Nabi sehari istighfar 100 kali. Kita yang belum dijamin masuk surga, berapa kali istighfar? Istighfar itu Pak Bu, agar hati ini bersih, nggak ada riya, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada ujub, nggak ada sombong. Astagfirullah. Tarikan nafas, hembuskan. Astagfirullah. Astagfirullah. Luntur gitu. Dalam hadisnya disebutkan siapa yang sering beristighfar itu luntur dosa-dosanya itu. Luntur. Jadi supaya kita nggak riya, nggak hasad, nggak ujub, nggak takabur, sering-sering istighfar. Karena Nabi 100 kali satu hari beristighfar. Apa itu arti istighfar? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Insya Allah kalau kita sering beristighfar setiap hari, nggak jadi riya. Kita beristighfar setiap hari, nggak jadi itu ujub, nggak jadi. Kita istighfar, nggak jadi itu sombong. Karena istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Akhirnya kita yang muncul tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati, merendahkan diri kita. Meskipun kita orang hebat, meskipun kita orang punya kualitas, tapi sering beristighfar, turun itu guling dan lawang Nabi saja yang dijamin masuk surga beristighfar 100 kali sehari. Kita berapa kali? Saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada lagi, boleh kita tutup saja. Terima kasih Pak Ustaz Ahmad Syafi'i atas ilmunya dan insyaallah menjadi motivasi kita meningkatkan ibadah kita sehari-hari dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat pada kita berkumpul beriktikaf di masjid kita yang kita cintai ini. Demikian Bapak Ibu semua, dan kita akhiri dengan nanti kita melanjutkan silaturahmi dan diskusi di teras tempat sambil kita menikmati hidangan pagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum.